Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Hadirin jamaah kuliah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah di hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghirup udara segar, untuk menambah keimanan, untuk menambah ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya lah sebagai seorang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan pada saat hari ini. Karena mungkin banyak di luar setelah tidur semalam tapi tidak bangun di pagi hari ini. Banyak di luar mungkin yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat tidur, ya, tapi enggak mau bangun subuh. Tapi kita alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan manusia hamba Allah yang terpilih, ya, yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya untuk mendatangi majlis-majlis yang dibacakan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah. Kata Nabi, tidaklah majtama'a qaumun, sekumpulan kaum berkumpul, fi baitin min buyutillah, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan bagian rumah Allah. Masjid Sultan, ya. Masjid apa musola ini? Masjid, ya. Masjid Sultan. Ini merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitaballah, kata Nabi. Alhamdulillah, di dalamnya kita pasti membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, kita saling belajar. Bapak-bapak, saya saling belajar. Kata Nabi, illa nazalat alaihimus sakinah. Kalau di rumah Allah Subhanahu wa taala itu sebuah kaum, suatu kaum berkumpul yang di dalamnya dibacakan kitabullah, qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ghibah, ya, bukan namimah, adu domba. Allah mendatangkan illa nazalat alaihimus sakinah. Allah akan datangkan ketenangan di dalam hati kita semua. Hatinya adem gitu, ya, tenang gitu. nggak mikirin utang ya, tapi dilunasin ya. Gitu. Hatinya tenang.
illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala datangkan kasih sayang kepada kita semua. Wa haffatsumul malaikah, bahkan malaikat pun mengelilingi kita. Di malaikat itu ya, di pagi hari ini ada nih Pak malaikat ya, melihat kita mendengarkan kajian ini. Tapi malaikat itu adalah hal yang ghaib, tidak terlihat oleh kasat mata manusia. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarallahu fi man 'indah. Dan yang terakhir ya, kalau kita mendatangi majlis-majlis ilmu, malaikat itu akan menyebut-nyebut nama kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira bangga enggak Pak disebut namanya di depan Allah? Bangga. Kita disebut ya namanya ya oleh Pak RT, bangga tuh. Di depan Pak Lurah nyebut nama kita, lebih bangga lagi. Pak Camat nyebut nama kita, bangga. Bupati nyebut nama kita di depan umum, kira-kira bangga? Bangga. Apalagi presiden nyebut nama kita, lebih bangga. Bahkan dikasih hadiah sepeda kan. Kadang-kadang gitu tuh. Apalagi malaikat menyebut nama kita di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang di pagi hari ini yang mendatangi majlis-majlis yang dibacakan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak Allah di depan Allah Subhanahu wa ta'ala nama kita disebut semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, di pagi hari ini saya bisa bersilaturahim ya ke Masjid Sultan ini ya. Berkat wasilah Ustadz Arwan ya. Wasilah ya, perantara gitu ya. Wasilah Ustadz Arwan ya, karena beliau satu kerjaan dulu dengan saya satu yayasan gitu. Dan alhamdulillah ya saya bisa bersilaturahim, bertemu dengan bapak-bapak sekalian ya, dengan Ustadz siapa namanya? Saya juga lupa tuh. Ustadz? Ustadz siapa ini? Ustadz Rozak ya, iya dulu pernah ngajar liko di Ruhul Jadid juga, alhamdulillah kita bisa berjumpa di sini ya. Ini merupakan sebuah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah kita duga gitu. Ya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan di majlis ini. Amin ya rabbal alamin. Di pagi hari ini ya, bertepatan dengan bulan Rajab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, syahrul Rajab syahrun syaqi. Setelah bulan Rajab apa Pak? Sya'ban ya. Oh, syahrul Rajab syahrul zar' wa syahrul Sya'ban syahrul syaqi wa syahrul Ramadan syahrul hasad, kata Nabi. Bulan Rajab ini adalah bulan di mana kita itu menanam, kata Nabi. Nanam nih, berarti harus kita rawat. Wa syahrus Sya'ban syahruz zar'. Bulan Sya'ban itu bulan asyaqi ya. Kita nyiramin tuh apa yang sudah kita tanam. Wa syahrul Ramadan syahrul hasal wa hasad. Nanti bulan Ramadan itu yang kita panen. Maka di bulan Rajab, di bulan Sya'ban ini perlu kita persiapkan untuk bulan Ramadan, agar di bulan Ramadan kelak kita sudah terbiasa dengan yang namanya puasa,
dengan yang namanya tilawah, ya. Maka bulan Rajab, bulan Sya'ban ini pemanasan, ya. Maka di bulan Rajab ini juga terdapat salah satu peristiwa, yaitu Isra Mi'raj. Tapi saya tidak mau membahas tentang Isra dan Mi'rajnya, ya. Akan tetapi ada salah satu syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, hadiah istimewa yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa syariat tentang kewajiban salat 5 waktu. Maka kita tanya di pagi hari ini dalam hati kita semua, untuk pribadi kita semua, bagaimana dengan kualitas salat kita? Kira-kira kualitas salat kita sudah baik belum, Pak? Belum ya? Ya, gitu. Kalau seandainya di masjid ini diperiksa gitu ya, periksa gitu, dari wudunya berapa orang yang benar nih di Sultan, di Masjid Sultan, jamaah Masjid Sultan. Bisa jadi ada yang salah ketika berwudu, oh nggak boleh masuk gitu ya, contoh. Kalau yang benar mau masuk masjid, ya, ditanya udah hafal doa masuk masjid belum? Mungkin ada yang gugur juga gitu ya. Udah masuk masjid, ya, ditanya udah bisa baca Quran belum? Kalau sudah bisa baca Quran secara tajwid betul atau tidak? Kira-kira banyak yang gugur nggak, Pak? Banyak yang gugur, ya. Setelah itu ditanya lagi kalau berhasil gitu ya. Setelah masuk masjid, hafal doa sholat enggak? Hafal mungkin ya. Tapi ketika ditanya artinya pada hafal enggak? Ya, ada hafal ternyata ya. Maka itulah kualitas sholat kita kadang-kadang. Cepat-cepat gitu ya. Yang kita baca, paham enggak Pak kadang-kadang? Dari surah Al-Fatihah, Iftitah dan lain sebagainya, hafal enggak yang kita baca? Ada yang hafal mungkin artinya, ada yang tahu apa yang kita baca, atau ada yang tidak tahu. Bagaimana dengan kualitas salat kita? Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah salatuhu. Sesungguhnya kata Nabi, awal mula yang akan dihisab, awal mula yang akan diperhitungkan oleh baginda, oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat daripada hamba Allah. Fa in salahat, kata Nabi, kalau salatnya baik, faqad faza wa aflaha, maka orang itu menjadi pemenang, orang itu menjadi pribadi yang beruntung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in fasadat, kalau salatnya buruk, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad khaba wa khasara, maka dia telah gagal dan dia pun menjadi orang-orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di bulan Rajab, ya, yang mana banyak di setiap kita mungkin memperingati Isra dan Mi'raj di setiap tahunnya, ya. Tapi kadang kita lupa untuk memperbaiki kualitas salat sebagai syariat yang Allah turunkan di bulan Rajab itu sendiri. Maka kita perbaiki kualitas salat kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Mulk, ya,
Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nah, yang Allah inginkan ini adalah apa? Ahsanu amala, amal yang terbaik yang disuguhkan, yang diberikan oleh hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan amalan terbanyak, ya. Yang diinginkan Allah itu kualitas daripada amal seseorang, bukan hanya rutinitas. Tuh, kita sholat rutinitas tuh, ya, terus sholat gitu ya. Tapi bagaimana dengan kualitas sholat kita? Maka ahsanu amala itu, ya, dalam tafsir As-Sa'di dikatakan yang dimaksud dengan ahsanu amala, amal yang terbaik, ya. Kualitas amal seseorang itu ada 3 hal. Yang pertama, ikhlasuhu wa aswabuhu, ikhlasnya. Jadi yang pertama, amal yang terbaik, ya, itu adalah ikhlasun niyah. Niatnya dia harus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap apapun yang kita lakukan, bukan hanya sholat, ibadah apapun, kebaikan apapun yang kita lakukan harus diniatkan dengan ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Maka setiap hari kita ucapin tuh, inni wajjahtu wajhiya, betul Pak? Ya. Ya, apa itu Arabnya? Dalam, saya lupa tuh ya. Lupa saya apa itu ya. Maaf, lupa ya. Maka niatkan ikhlas kita, ya. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang ikhlas itu diibaratkan, ya, seperti kita ngirim paket, ya, tapi alamatnya betul. Walaupun jauh di sana, kita kirimkan paket itu alamatnya betul, maka pasti akan sampai. Tapi kalau kita mengirimkan paket alamatnya itu tidak betul, ya, kita mau ngirimkan mungkin ke Kalimantan tapi alamatnya Cikupa gitu, maka tidak sampai. Itulah ikhlas. Atau bahasa kasarnya kata Yusuf Kala, ikhlas itu seperti kita masuk WC buang air besar. Kira-kira gimana Pak? Ya. Walaupun kita semalam habis makan spaghetti gitu ya, chicken, apalagi donat gitu ya, apapun yang kita makan, makanan yang termahal, ya, kalau kita sudah masuk kamar mandi, masuk WC, kira-kira wah sayang nanti setengah aja dibuangnya, nggak mungkin, ya, karena saking kebeletnya, ya, itu dan lain sebagainya, kita akan membuangnya semua. Ikhlas nggak Pak kalau udah kamar mandi, benar-benar ikhlas tuh, ya, nggak mungkin ada yang tersisa. Walaupun termahal apapun makanan yang kita makan, yang kita beli, pasti akan kita buang. Ikhlas. Maka begitu juga dengan sholat, ya.
harus ikhlas. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maun, fawailul lil musallin, maka celaka orang-orang yang sholat. Ternyata ada yang melaksanakan sholat, ya, tapi celaka. Kenapa ini? Ya, kok bisa? Apalagi yang nggak mau sholat gitu ya. Yang sholat saja kata Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Kenapa celaka? Alladzina hum an salatihim sahun, salatnya ternyata lalai. Ya, salatnya lalai, nggak memperhatikan rukun-rukun daripada salat itu sendiri. Salatnya lihat dulu ya, imamnya siapa? Oh, Pak Arwan, lama nanti ya, gitu ya. Contoh gitu ya. Oh, salatnya Pak itu ya, cepat, gampang jadi mudah gitu. Ya. Salat nunggu qomat dulu baru pergi ke masjid. Coba bayangkan kalau semua di masjid jamaah ini punya pemikiran yang sama. Kalau baru ketika qomat baru pergi ke masjid, kira-kira ramai nggak Pak? Ramai datangnya barengan gitu ya. Tapi masjidnya mungkin yang sholat siapa? Yang azan, yang qomat, dia menjadi imam, dan dia menjadi makmum. Yang lain mungkin masbuk. Tuh. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Celaka orang-orang yang salat kalau salat kita itu lalai. Ya. Kalau salat kita itu lalai. Alladzina hum yura'un. Selain lalai apa? Salatnya enggak ikhlas. Tuh. Salatnya karena ingin dilihat oleh orang lain, ingin dipuji gitu ya, ingin dikatakan sebagai alim, orang yang saleh. Inilah penyakit-penyakit hati kita yang harus kita jauhi ketika kita melaksanakan salat. Niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka yang sering kita ucapkan tadi, saya baru ingat tuh, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tuh. Sesungguhnya salatku, ibadahku, ya, hidup dan matiku untuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah tujuan daripada hidup kita, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita lakukan, niatkan ikhlas lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah tuh, ketika kita ikhlas, ya, Allah akan berikan pahala. Maka kualitas ibadah, ya, itu bisa ditentukan yang pertama karena ikhlas niatnya seseorang. Maka mari, ya, di usia kita mungkin, ya, yang pada saat hari ini, ya, nggak muda lagi, ya. Sataruan berapa? 60? Hah? 16 ya? 40 tahun ya. Bapak berapa Pak? Bapak berapa tahun? 68. Tuh, sudah 68. Bonusnya banyak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'mar ummati sittina hatta sab'in. Umur umatku 60 sampai 70 tahun. Tuh. Berarti bonusnya udah banyak tuh Pak ya. Ya alhamdulillah gitu.
Alhamdulillah. Aduh katanya kayak 2 tahun lagi gitu ya. Gitu. Iya 60 sampai 70 tahun. Maka kalau udah di atas 70 tahun ya, itu kadang-kadang sudah banyak penyakit yang menggerogoti ya. Mau ke masjid ya, rematik ya. Udah sering bawa balsem kadang-kadang ya, minyak angin dan lain sebagainya. Maka kesempatan inilah yang Allah berikan ya. Masih muda, energi kita mungkin masih 40, 50 ya, cuman bapak itu yang hampir 70 tahun tuh ya. Kesempatan inilah yang Allah berikan. Karena kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa kita. Bisa jadi bapak dulu ya daripada saya, atau sebaliknya. Saya terakhir, bapak duluan ya. Sama aja ya. Gitu ya. Itu bisa jadi ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu sudah datang, la yastakhiruna sa'ah, enggak ada satu orang pun manusia dimanapun ya yang bisa mengakhirkan ya ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawanya. Enggak bisa kita minta, ya Allah nanti dulu, istri saya masih muda, enggak bisa. Ya Allah nanti jangan mengambil nyawa saya, anak-anak saya masih kecil, enggak bisa. Kalau ajal itu sudah datang, maka pasti ya, kematian ya, itu akan datang kepada kita. Wala yastaqdimun ya, atau kita minta untuk didahulukan, dicepatkan ajal kita, enggak bisa juga ya. Ada orang mau bunuh diri kadang-kadang gitu ya, mau gantung diri ya. Sudah tergantung, udah mau mati, ada yang nyelamatin gitu kan? Ada. Sudah minum racun gitu, sudah terkapar-kapar gitu, ada yang menolong, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala belum menginginkan dia untuk wafat. Masih memberikan kesempatan dan lain sebagainya. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru hazimil lazzat yakni al-maut." Banyak-banyaklah ya untuk mengingat pemutus kelezatan, yaitu al-maut ya. Makanya disunahkan untuk berziarah kubur, tapi kadang-kadang disalahgunakan gitu ya. Ziarah kubur hanya untuk wisata gitu ya, selfie, oh ada di makam nih, saya jangkung gitu ya. Padahal niatnya bukan itu ya. Niat ziarah itu hanya 2, mengingat kematian dan mendoakan sang mayit tuh. Bukan untuk wisata religi gitu, wisata religi ya. Niatnya cuma 2 ya. Mendoakan sang mayit dan kita bakal akan menjadi mayit, itu saja tuh ya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbaiki kualitas salat kita. Maka dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innar rajula la yusallina 60 sanah. Ada orang, kata Nabi, dia sholat ya. Sudah 60 tahun dia sholat, lam yuqbal sholatahu, tapi ternyata sholatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh ngeri gak Pak? Jangan-jangan kita bisa jadi nih
Ya, sholat udah lama-lama nggak diterima. Kenapa tidak diterima kata para sahabat? Wahai Nabi, kenapa nggak diterima sholatnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yutimmu ruku'ahu walam yutimmu sujudahu. Rukuknya sempurna tapi sujudnya tidak sempurna. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sujudnya sempurna tapi rukuknya tidak sempurna. Jangan-jangan kita termasuk nih, ya, kita semua jangan-jangan termasuk. Ya. Kalau sholat di masjid, kadang-kadang alhamdulillah masih ada yang ngerem. Tapi coba kita kalau sholat di rumah, kira-kira gini Pak, sholat di rumah, cepet-cepet nggak Pak? Cari ayat yang paling pendek, kayak gitu. Kadang-kadang sholat pakai kaos yang paling buruk, ya. Kadang-kadang beda kan kalau sholat di rumah dengan di masjid, coba. Kadang-kadang kalau di rumah sembarangan gitu, pakai baju main bola gitu ya, pakai baju kampanye gitu, tulisan coblos saya gitu kan gitu. Kadang-kadang ya, kadang-kadang kita sholat tuh kalau di rumah tuh, wah serampangan sholatnya, ya. Pakai sarungnya kadang-kadang, ya. Nggak rapi. Kalau di masjid kan, wah bagaimana caranya rapi. Kalau di rumah mungkin ya bulat-bulatannya mungkin ya gede gitu ya, sholat aja gitu. Emang gitu Pak ya, emang gitu kenyataannya kalau di rumah nggak terkontrol lagi, ya. Udah cepet-cepet ya gitu. Zikir pun kadang-kadang Assalamualaikum langsung, ya, sajadah itu langsung digulung gitu ya. Nggak ingat zikir, nggak ingat doa lagi. Itulah kualitas daripada sholat kita. Ya. Oleh karena itu, ya, di bulan Rajab ini mari perbaiki kualitas sholat kita. Yang dulunya mungkin kita yang sholatnya 5 waktu itu belum genap, ya. Ya mungkin baru maghrib sama subuh, ya, kita genapkan 5 waktu, ya. Yang mungkin sudah 5 waktu tapi belum bisa berjamaah, ya, yang masih males-malesan gitu untuk berjamaah di masjid, mari kita ramaikan, ya, masjid ini. Kira-kira kalau seperumahan itu sholat di masjid ini cukup nggak Pak? Oh, kurang orangnya apa kurang ini masih? Kurang orangnya? Hah? Kurang orangnya gitu. 40 kakak lumayan ya, 40 kakak penuh gitu ya, penuh insyaallah penuh tuh, ya. Iya. Maka ya kita perbaiki kualitas sholat kita, berjamaah, ya. Sayang kalau tidak berjamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah afdalu min salatil fadzi bi 27 darajah. Jadi salat berjamaah itu lebih utama dibandingkan salat sendirian. Kalau salat sendirian pahalanya cuman 1. Tapi salat berjamaah 27 derajat. Tapi kalau kalau salat kita sendiri, ya, dibandingkan dengan salat berjamaah, ya itu jauh. Kita harus salat 27 waktu baru kita mendapatkan pahala 1 kali berjamaah. Ya, kalau 27 kali itu berapa waktu itu? Ya, sehari, 2 hari, ya, 3 hari, 4 hari, 5 hari, hampir 6 hari. Dibandingkan ketika kita sholat berjamaah baru mendapatkannya. Rugi nggak Pak? Rugi sekali. Maka diusahakan dimanapun, di rumah gitu ya. Kalau kita nggak, ya,
karena ada uzur syar'i, tidak bisa pergi ke masjid, ketika di rumah maka diusahakan untuk berjamaah. Maka mari perbaiki kualitas salat kita. Kalau kita sudah berjamaah, sudah bisa berjamaah, alhamdulillah gitu, tepat waktu dan lain sebagainya, ya, maka tambah kualitas salatnya, ya, dengan cara apa yang kita ucapkan, ya, apa yang kita baca, ya, apa yang kita lakukan ketika salat itu kita pahami, agar komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu mudah. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan itu kita paham, ya, lebih khusyuk, ya, menghadirkan, ya, niat yang ikhlas dan lain sebagainya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, agar amalan-amalan kita menjadi berkualitas. Yang kedua, amalan yang berkualitas selain niatnya itu ikhlas, ya, adalah mutaba'ah. Ada contoh dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada contohnya. Bukan hanya niat yang ikhlas, ya. Jadi kalau niat kita ikhlas salat subuh gitu ya, tapi 7 rakaat gitu, kira-kira diterima enggak, Pak? Enggak diterima. Walaupun dia niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Aduh, saya emang enggak maulah 2 gitu ya. Terlalu dikit, biar pahalanya banyak, menjadi 7 rakaat saja. Enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia niat salatnya ikhlas, tapi sujudnya enggak sempurna, rukuknya enggak sempurna, bacaannya pun enggak sempurna, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya niat ikhlas saja, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, kualitas amal seseorang, ya, itu bisa dilihat, ya, adalah ketika dia istiqamah. Continue, ya, amalnya continue terus menerus, ya, adwamuha wa in qalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senang, ya, kalau hambanya, kalau umatnya itu ketika beribadah, ya, adwamuha, dawam terus, wa in qalla, walaupun amalannya itu sedikit. Siapa contohnya? Bilal bin Rabah. Tuh. Karena dia dawam, continue, ya, terus dengan wudunya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bisyarah, kabar gembira kepada Bilal bin Rabah, terompahnya sudah bisa masuk surga. Karena apa? Dawamnya dia berwudu. Kontinunya dia berwudu. Ya. Ini sampai jam berapa ya? Sampai jam 6 ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, bahwa Allah adalah Tuhan kami, summastaqamu, kemudian mereka istiqamah, continue, ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala.
tatanazzalu alaihimul malaikah. Ketika sakaratul maut, malaikat itu turun dan mengatakan kepada orang-orang yang istiqamah, alla takhafu, jangan takut wahai fulan. Ya. Dia mengatakan, malaikat, kepada kita semua, kepada orang-orang yang istiqamah, ya, terhadap perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, alla takhafu, kata malaikat, jangan takut. Ya. Karena sakaratul maut itu kan suatu hal yang mengerikan, dahsyat, ya. Seakan-akan, ya, batang itu, ya, penuh dengan duri yang dimasukkan ke dalam mulut kita. Kira-kira gimana, Pak? Kalau kita ada duri, makan bandeng gitu ya, ada satu duri aja masuk ke mulut, itu sudah, ya, kewalahan kita, bahkan sampai muntah-muntah. Ini diibaratkan seperti, ya, sebuah, ya, apa namanya, pohon gitu yang dimasukkan, yang berduri ke dalam mulut kita. Maka kadang-kadang, ya, orang itu ketika sakaratul maut, ya, namanya butuh dengan bantuan, namanya talqin, ya, butuh dengan bantuan dengan talqin, ya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqamah, ya, alla takhafu wa la tahzanu, kata malaikat, ya, jangan takut, kata malaikat, ya, tentang kehidupan nanti, karena Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan tempat yang terindah bagi orang-orang yang istiqamah, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzanu, kata malaikat, jangan bersedih. Bagi orang-orang yang istiqamah, continue dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan bersedih tentang apa? Tentang orang yang kita tinggalkan, istri, anak, ya. Jangan bersedih, ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjaga orang-orang yang istiqamah, ya. Menjaga istri, menjaga harta, menjaga anaknya, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada orang-orang yang istiqamah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan sebuah kabar gembira yang menyenangkan orang-orang istiqamah, yaitu tentang surga yang Allah janjikan kepada hambanya yang selalu istiqamah. Maka tidak ada pilihan lain. Ketika kita sudah berikrar, berjanji dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada kata lain. Karena dengan konsekuensi syahadat yang sudah kita ucapkan, maka kewajiban kita untuk mentaati Allah, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari di bulan Rajab ini, yang mana Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk mengevaluasi diri, kesempatan untuk memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sia-siakan kesempatan yang telah Allah berikan ini dengan banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min
tahtihal anhar. Allah mengatakan, ya, wahai orang-orang yang beriman, tubu, ya. Hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sungguh-sungguh. Ya. Karena akhir seseorang itu ditentukan akhir hayatnya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, al-amalu bi khawatimuhu. Amal seseorang itu ditentukan di akhir hayatnya, bukan sekarang nih. Enggak tahu kita. Pagi kita beriman, bisa jadi sore kita bermaksiat, bahkan menjadi kafir, bisa jadi. Maka kehidupan seseorang, amal seseorang itu ditentukan di akhir hayatnya. Maka kewajiban kita itu untuk istiqamah. Tuh. Karena kita enggak tahu kapan kita meninggal, di mana kita meninggal, dan dalam keadaan apa kita meninggal. Kan enak tuh kalau kita meninggal, ya. Itu si fulan kenapa meninggal? Ya. Lagi sujud salat subuh. Enak tuh, adem tuh. Itu kenapa si fulan meninggal? Lagi tilawah Quran gitu ya. Meninggal. Enak tuh. Tapi kalau kita bayangkan, ya, itu si fulan kenapa meninggal? Dibakar massa. Kenapa dibakar massa? Nyolong motor. Tuh. Dia sama-sama terkenal, ya. Tapi satu terkenal karena negatif, satu terkenal dengan positifnya. Maka amal itu ditentukan di akhir hayatnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah fi akhiri hayatihi dakhalal jannah." Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah di akhir hayatnya, Allah menjamin masuk surga. Tapi sulit enggak, Pak? Sulit ternyata. Enggak semudah yang kita ucapkan ketika kita sehat pada saat hari ini. Ketika sakratul maut sulit, maka butuh yang namanya talqin. Ya. Ditalqin. Ayo umi, abi, abah gitu ya. Ayah, la ilaha illallah gitu. Perlu ditalqin, perlu bantuan karena sulitnya untuk mengucap kalimat itu. Yang kalimat tersebut membawa manusia itu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paman Nabi itu siapa? Yang mengasuh Nabi? Abi Thalib, apa Abdul Muthalib? Abi Thalib. Ya. Tuh itu. Yang ngasuh Nabi dari kecil, ya. Yang merawat Nabi, yang menjaga Nabi ketika dakwah, tapi di akhir hayatnya dia enggak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Masuk surga enggak, Pak? Enggak masuk surga. Paman Nabi. Padahal dia merawat Nabi, padahal dia menjaga Nabi, ya, melindungi Nabi ketika ada orang yang menyakiti, melindungi Nabi ketika Nabi dakwah, tapi di akhir hayatnya dia tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Allah Subhanahu wa taala masukkan paman Nabi ke dalam neraka. Neraka yang paling ringan, ya. Seperti apa neraka yang paling ringan? Dipakaikan sandal dari neraka, tapi ubun-ubunnya itu mendidih. Itu yang paling ringan. Tuh. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama perbaiki kualitas kehidupan kita, kualitas ibadah kita, kualitas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kualitas salat kita, ya. Kalau kita mengejar ya dunia, kan kita enggak capek-capek nih, Pak, ya. Sehari mungkin kalau yang di pabrik 8 jam gitu kan.
kita kuat gitu kan. Dari pagi datang, sore pulang gitu ya. Maka jangan lupa untuk memperbaiki kualitas kehidupan akhirat kita. Ya. Kalau kita mampu bekerja keras untuk menghidupi kualitas kehidupan dunia kita agar kehidupan dunia kita itu lebih baik, maka jangan lupa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jangan lupa untuk ya diperbaiki. Karena kata Allah dalam surah Al-A'la, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan kekal di dalamnya. Kalau di dunia kan enggak kekal nih. Paling berapa kita hidup ya? 60 sampai 70 tahun ya. 90 tahun mungkin ya. Kita akan tinggalkan dunia yang kita sudah cari capek-capek mati-matian ya. Yang mewarisi, yang menikmati bukan kita, anak-anak kita. Bisa jadi anak-anak kita juga rebutan warisan dan lain sebagainya, bunuh-bunuhan. Ada enggak Pak? Ada, banyak. Itu yang sudah kita usahakan ya, yang setiap hari kita 8 jam ya, dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa akhirat yang lebih baik, yang lebih kekal ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu lebih ya kita prioritaskan daripada kehidupan dunia. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ya nasihat pagi ini menjadi motivasi pribadi kami ya, dan motivasi para jamaah Masjid Sultan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memperbaiki kualitas pribadinya, untuk bisa memperbaiki kualitas ibadahnya, terutama kualitas kita dalam menjalankan solat 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Maka inilah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan yang lebih baik, agar Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kita dalam mentaati apa yang telah Allah perintahkan dan Allah Subhanahu wa taala larangnya. Ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب بصرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا برحمتك أستغيث. ربنا إننا نسألك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن.
اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.